Everyone, welcome back to our learning video. For today, in this opportunity, we are gonna learn about subjunctive. The subjunctive actually also known as the expression of wish ya. Jadi, hari ini kita belajar subjunctive. Nah, subjunctive itu sendiri biasanya disebut juga dari ekspresi harapan. So, in this material, you're gonna have past subjunctive and then past perfect subjunctive. There are two kinds of subjunctive. Jadi hari ini kalian akan mempelajari dua jenis subjunctive. Yang pertama adalah past subjunctive and the other one is past perfect subjunctive. So everyone, we are gonna start from the past subjunctive definition. You can see here, there is past subjunctive. Apa itu past subjunctive? I would like to read it for you. Past subjunctive is a term in traditional grammar in which, where, verb to, did not, are used in a clause to express an unreal or hypothetical condition in the present. So the key word here is condition in the present. Jadi mahasiswa, ini adalah ekspresi pengandaian, ekspresi harapan, di mana kamu menggunakan bentuk verb 2 dalam mengekspresikan sesuatu yang kamu ingin kejadiannya berbeda dengan masa sekarang. Jadi kalau kamu punya atau menemukan hal di hari ini, di saat ini, sekarang, kamu ingin punya interpretasi lain atau punya harapan lain. Dan kamu harus menggunakan past subjunctive. So everyone, automatically, past subjunctive and the fake in the present time will be unequal. Jadi apa? Di sini ada dua tabel yang menunjukkan bahwa past subjunctive itu mengekspresikan kenyataan yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita punya kenyataan A, ya berarti kenyataan kita negatif A. Atau misalnya kita punya kenyataan negatif A, berarti past subjunctive kita adalah A. Intinya berbeda. Positif, negatif, negatif, positif ya. Nah, sekarang kita mulai dulu. Lalu apa sih past subjunctive? Di mana dia disimpan? Past subjunctive is primarily used in subordinate clause. Jadi kita menyimpan past subjunctive, membentuknya dalam bentuk subordinate clause. Jadi klausa yang lain setelah kata wish atau wishes. Wish atau wishes ini artinya adalah berharap, harapan, saya harap. Nah, kalau ada as if atau as thought, itu artinya adalah seolah-olah atau seakan-akan. Yang maknanya berarti berbeda dengan kenyataan. Kenyataan yang kapan? Ingat, kuncinya adalah kenyataan in present, ya. So, let's learn how the way to make a form of past subjunctive. Sekarang kita pelajari bagaimana sih cara membuat past subjunctive. Intinya gini mahasiswa, kalau kita menemukan fakta, kalau misalnya fakta itu kan disampaikan dengan tense simple present tense. So, you learn some of forms for the sentences of present tense. Ini ada bentuk-bentuk simple present tense, kalimat-kalimat simple present tense. Kamu sudah belajar, tapi saya tuliskan lagi biar kalian bisa review. Nah, bentuk past subjunctive-nya atau subjunctive-nya, karena gini, kalau dia present, buat subjunctive pengandaiannya kita mundur ke belakang. Kita mundur satu tenses jadinya past tense. Kalau past tense bagaimana? Karena dia disimpan setelah, karena dia berperan sebagai subordinate, maka depannya memang sudah ada klausa lain, yaitu subject plus wish. Atau boleh misalnya wishes buat si it ya. Nah, di sini setelah subject dan juga wish, kamu punya klausa lain sebagai subordinate. Nah, ini dia bentuknya. Subject pakai did not, pakai verb 1. Kenapa pakai did not? Ini berlaku untuk simple present tense, jadi sejajar ya. Kalau kamu kenyataannya positif, subject pakai verb 1, atau misalnya es, ingat ya, subject yang pakai verb 1 plus s atau es itu adalah si he it. Nah, di sini nanti bentuk past subjunctive-nya, setelah subject dan wish, kamu tambahkan subject, ini kenyataannya, pakai did not, pakai verb 1. Okay? Mungkin agak complicated to be understood, so have a look. I would like to provide you 4 sentences here. Saya udah siapin 4 kalimat di sini. Kita mulai dari kenyataan pada simple present yang pertama. The new customer, ini subjeknya, ya kan? Makes
a lot of complaints. Kenapa pakai makes? Karena dia verb 1. Emang kita mau ngomongin kenyataan ya, fakta atau yang terjadi di masa sekarang. Makes ini adalah verb 1 pakai S karena depannya adalah subject new customer. New customer-nya ini cuma satu. Kenapa tahu cuma satu? Karena di belakang kata benda customer itu nggak ada S. Jadi, kita bisa anggap dia he. Makanya pakai S. Kalau misalnya new customer, saya pakai S gini, artinya kan they. Maka di sininya adalah make. Hanya review for the simple present tense sentence ya. Oke. Nah, sekarang the new customer makes a lot of complaint. Nah, ini kenyataannya. Ternyata ada seseorang yang berharap, atau banyak orang yang berharap, nih, the customer services. The customer service artinya apa? Jadi orang-orang yang melayani customer. Ya tentu dia berharap hal yang berbeda dong. Dia nggak mau kalau misalnya customer baru punya banyak komplain, punya banyak keluhan. Makanya kita pakai subjunctive. Siapa yang ngarep? The customer services wish. Kamu bisa lihat di sini ya. Pakai wish. Wish apa? Kenyataannya customer baru punya banyak keluhan. Berarti harapannya customer baru tidak punya banyak keluhan. Kita mundur satu tenses ke belakang. The new customer, sorry, I just forget it. The new customer, nah ini positif jadi negatif. Did not. Kenapa did not? Karena kita mengusung kata kerja. Kata kerjanya adalah make. Ingat, kalau misalnya kata kerja bentuk negatif, we need auxiliary. And the auxiliary for past sentence itu pakai did. Did not plus verb 1 murni. Jadi the customer services with the new customer did not make anything, sorry. Oh, I just forget. Sorry ya. That's a typo. A lot of complaints ya. Jadi sini. The customer services with the new customer did not make a lot of complaints. Kamu bisa lihat di sini. Nah, ini yang saya garis bawahi dan saya bold. Kamu bisa lihat, nih saya kasih bagian A, berarti kamu bisa lihat polanya. Oke. Nah, sekarang nomor 3-nya. Nomor 3 kita pakai pola B, ada di atas ya. They do not know anything about the order in this case. Dia nggak tahu apapun tentang pemesanan pada kejadian sekarang. Nah, kamu lihat. Dia nggak tahu nih, berarti harapannya kalau mau pakai past subjunctive ya harus berbeda. Berarti harapannya mereka tahu. Nah, karena ini udah negatif, do not know, maka kata kerja taunya ini, karena dia harusnya tahu ya, tahu kita buat ke bentuk kedua, karena pas subjunctive itu selalu menggunakan did not atau verb 2 untuk kata kerja. Kalau negatif ya pakai did not plus verb 1. Kalau misalnya positif ya pakai verb 2 langsung. Makanya apa? I wish they knew. Knew ini adalah bentuk verb 2 dari know, ya kan? Anything about the order in that case. Kenapa pakai that case? Karena ini karena past tense. Kalau misalnya bentuk yang pertama pakai this, kalau buat past tense dia pakai that. Karena kan jatuhnya kita ngomongin hal yang itu ya, yang sudah berlalu, bukan hal yang ini. Kalau ini tuh sekarang. Yang itu aja ya. Nah, sekarang lihat nomor 4. Ini bentuk ketiga. Bentuk ketiga yaitu C-nya. Ini adalah bentuk yang menggunakan to be present. To be present itu apa aja? Boleh pakai am, are, atau is. Kamu sudah tahu. Am itu untuk I, is itu untuk she, he, dan it ya. Kemudian are untuk yang jamak-jamak seperti they atau you, we, dan sesuatu yang kata bendanya ditambahin s belakangnya. Here, he is just an ordinary employee. Dia hanya seorang pegawai biasa. Ada yang berharap dia bukan pegawai biasa. Nah, ingat baik-baik. Kalau dia pakai to be, is, am, are, tergantung subjeknya di present tense, fakta. Kalau mau buat past subjunctive, to be dari past tense itu semuanya pakai were. Tuh, semua pakai were. Kenapa kamu lihat lagi di sini di atasnya, saya cuma nulisin were kan, nggak pakai was, itu memang bentuk subjunctive. Intinya, semua bentuk pengandaian yang subordinate of the wish, if, ya kan, semuanya harus pakai were.
Jadi di sini apa? Her mother wishes. Ibunya berharap he were not just an ordinary employee. Ibunya berharap dia bukan hanya seorang pegawai biasa. Padahal kan di sini harusnya was, betul. Tapi ingat dia subjunctive. Maka ketika dia subjunctive, semuanya pakai were. Ini mohon maaf ya kalau agak ada background berisik. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nomor 5. I'm not the best product designer. Saya bukan desainer produk terbaik. Ketika dia pakai M, lihat di sini. Nanti kamu sudah bisa tebak ini to be, maka dari negatif jadi positif. Pasti pakai were. I wish I were the best product designer. Itulah dia bentuk-bentuk pas subjunctive. Silahkan kamu tulis pelan-pelan sambil kamu liatin perbedaan dari fakta yang kita buat atau kita rubah dalam bentuk pas subjunctive. Intinya gini, semua orang berhak punya pas subjunctive. Pas subjunctive itu pasti berbeda dari kenyataan. Kamu menggunakan pas subjunctive dalam bentuk verb 2, pakai did not plus verb 1, pakai were atau pakai were not ketika kamu mau ngomongin kenyataan yang sekarang. Intinya gitu ya. Kenyataannya sekarang atau fakta, terus kamu berharap ada kejadian yang lain. Kamu pakai pas subjunctive. Ini dia bentuk-bentuknya. So here I provide some of exercises for past subjunctive forms. Ini ada exercises. Kita coba kerjain nomor 1 ya. Saya buat 7 soal. Di sini saya bolak-balik. Kalau misalnya kita punya fakta she keeps. Nah ini. She keeps ini kan berarti verb 1. Oh berarti kamu udah tahu. Ini adalah kejadian yang sekarang. Kalau udah tahu kejadian yang sekarang, maka ini pakai simple present. Nah berarti bentuk pas subjunctive-nya ini udah otomatis dalam bentuk verb 2 kan, pas. Dia bisa pakai verb 2, kalau misalnya dia dari positif kita pakai did not, ditambah verb 1, atau bisa juga pakai were, ya kan? Atau bahkan kita bisa pakai were not. Tergantung kenyataannya seperti apa. Nah sekarang lihat, she keeps the noise down next door. Aduh, dia berisik tuh di sebelah. Kan? Dia membuat kebisingan di sebelah. Nah, berarti harapannya dia tidak membuat kebisingan. Berarti gimana? I wish si positif jadi negatif kan? Si did not. Kenapa did not? Ingat, dari positif simple present dia jadi negatif pas. Negatif pas yang menggunakan verb dia pakai did. Did not. Ingat, belakangnya harus verb 1 ya kalau did not. Kamu bisa cek lagi di sini. Oke. Nah, jadi gimana? Did not keep. Nah, ini dia. Did not keep. Keep apa? Ya udah. The noise down next door. Ya, saya berharap dia nggak berisik gitu. Dia nggak bikin kebisingan. Itu kan nyambung ya. Nah, sekarang nomor 2 kamu lihat. The employees wish. Kalau ada kata wish berarti subjunctive nih. Pertanyaannya, dia apa? Pas subjunctive kah? Apa pas perfect subjunctive? Kamu lihat belakang setelah subjek. They got. Got ini verb 2. Ingat verb 2 itu nggak pakai babysitter ya. Ya udah kalau kamu nemu subjek langsung kata kerja bentuk kedua, ya otomatis ini past tense. Nah, berarti kalau kita ngomongin they got assistance in doing their job. Para pekerja berharap mereka mendapatkan pertolongan saat melakukan pekerjaannya. Nah, berarti di sini kenyataannya apa? Mereka tidak mendapat pertolongan dalam melaksanakan tugasnya, ya nggak? Berarti gimana? Kalau di sininya negatif, maka di sini pasti positif. Cuman kalau fakta, subjunctive itu kan ngomongin fakta yang sekarang ya. Ya otomatis kamu harus pakai verb 1 atau bentuk present. They got, intinya kan gini ya, they get karena simple present tense. Cuman ingat, kalau dia di sini subjunctifnya negatif, otomatis kenyataannya berarti positif dong. Sorry. Kalau subjunctifnya di sini positif, berarti kenyataannya dia negatif. Berarti gimana? They don't get. Ya kan?